Puluhan orang tewas saat upacara keagamaan Yahudi di Israel. Puluhan umat Yahudi dilaporkan tewas dalam insiden yang terjadi saat perayaan Lag Baumer di Gunung Meron, Galilea, Israel pada Kamis 29 April. Upacara keagamaan yang berlangsung di makam Rebi Simon Bar Yochai itu dihadiri puluhan ribu umat Yahudi ultra-ortodoks. Mereka menggelar doa dan tarian bersama sepanjang malam. Saat tengah malam, satu tribun tempat duduk ambruk dan menimbulkan kepanikan di tengah masa. Helikopter dari layanan darurat pun dikerahkan untuk mengevakuasi umat yang terluka. Sebelum insiden itu terjadi, beberapa warga juga sudah melihat sejumlah orang sesak napas karena berdesakan. Petugas layanan ambulan Majen David Idem menyatakan setidaknya 103 orang terluka dan puluhan orang tewas dalam upacara tersebut. Sementara itu, media lokal Channel 12 TV melaporkan jumlah korban tewas mencapai 38 orang. Saat itu, kepolisian Israel telah menutup situs tersebut dan memerintahkan para peziarah dievakuasi dengan bus. Aparat juga telah menangkap setidaknya 2 orang karena dianggap mengganggu upaya petugas menjaga ketertiban di lokasi tersebut. Dikutip AFP, sejumlah video yang tersebar di media sosial menunjukkan kekacauan ketika para peziarah memanjat celah-celah tembok kursi penonton untuk melarikan diri dari bahaya. Sejumlah jasad tertutup selimut foil juga terlihat tergeletak di koridor-koridor situs tersebut. Melalui kicauan di Twitter, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap tragedi itu sebagai bencana besar. Kami semua berdoa untuk kesejahteraan para korban, katanya. Perayaan Lag Baumer dianggap sebagai salah satu perkumpulan terbesar sejak pandemi virus corona berlangsung lebih dari setahun lalu. Meski sudah ada himbauan dari pejabat kesehatan agar tidak menimbulkan resiko penularan COVID-19, warga Yahudi tetap memutuskan untuk menggelar Lag Baumer. Tahun lalu, pemerintah Israel melarang perayaan Lag Baumer demi mempercepat penanganan corona. Namun penambahan kasus COVID-19 di Israel menurun dalam beberapa bulan belakangan. Israel pun tidak lagi menerapkan lockdown sejak akhir Februari lalu. Di samping itu, Israel juga merupakan salah satu negara yang menjalankan program vaksinasi COVID-19 tercepat di dunia. Sejak Desember, lebih dari 50% dari total penduduk Israel sudah tuntas mendapatkan 2 suntikan vaksin COVID-19. PM Palestina kutuk gangguan kaum fanatik Yahudi terhadap Masjid Al-Aqsa selama Ramadan. Perdana Menteri Palestina Mohammad Tayyeh mengutuk gangguan oleh kaum fanatik Yahudi yang didukung pemerintah Israel terhadap Masjid Al-Aqsa. Dia juga mengecam ekspansi pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Tidak hanya itu, dia pun mengecam tindakan Israel menghalangi pemilu Palestina di Yerusalem Timur. Berbicara pada pembukaan rapat kabinet mingguan Palestina yang diadakan di Ramallah, PM Tayyeh menuntut agar pemerintah Amerika Serikat bertindak cepat dan tegas untuk mengekang perluasan pemukiman Israel. Ekspansi itu mencakup rencana untuk mendirikan lebih dari 12.000 unit pemukiman di tepi barat, termasuk 540 unit di Jabal Abu Ghneim, selatan Yerusalem. Perluasan pemukiman Yahudi di wilayah penduduk sangat berbahaya dan akan merusak upaya internasional untuk mendirikan negara Palestina pada 4 Juni dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, kata dia. Tayyeh menuturkan perluasan pemukiman dan pembatasan di Knesset, Parlemen Israel terkait RUU untuk melegitimasi pos-pos pemukiman bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang aktivitas pemukiman yang paling utama adalah 2334. Tayyeh juga mengutuk pelanggaran Israel yang sedang berlangsung terhadap Masjid Al-Aqsa sebagai tempat suci dengan serangan oleh polisi terhadap jemaat di Yerusalem setiap hari selama bulan suci Ramadan. Dia mencatat gangguan dan serangan adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang bertujuan untuk membagi tempat suci umat Islam.
Perdana Menteri pun bersumpah untuk terus menentang rencana Israel tersebut. Dia juga mengutuk penangkapan sejumlah kandidat untuk pemilihan legislatif Palestina oleh polisi Israel di Yerusalem yang diduduki dan melarang konferensi pers untuk para kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif yang dijadwalkan pada 22 Mei. Dia mengatakan pemerintah hanya akan terus bekerja dengan pihak-pihak internasional untuk membuat Israel menghilangkan rintangan yang ditujukan kepada pemilihan umum di Yerusalem. Perdana Menteri Tayyeh mengatakan Menteri Luar Negeri Iyad Malki akan mengunjungi Brussel, Belgia untuk merekrut komunitas internasional untuk mendukung penyelenggaraan pemilu di Yerusalem. Dia yakin mitra internasional akan membantu Palestina mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hak konstitusional negara itu tepat waktu dan tanpa hambatan. Dia menegaskan pemilu Palestina yang akan datang diadakan sesuai dengan mekanisme yang sama dengan pemilu yang digelar pada 1996, 2005, dan 2006. Di sini saya mengkonfirmasi bahwa pemerintah telah melakukan semua yang diperlukan untuk membuat proses demokrasi dan pemilu berhasil, ujarnya. 120 pasukan Israel dilaporkan kena penyakit kulit dan sering teriak kepanasan. Benarkah azab Allah? Pihak militer Israel dilaporkan sempat mengevakuasi 120 pasukannya yang terlibat dalam penyerangan jemaah di Masjid Al-Aqsa. Hal itu dilaporkan terjadi karena hampir sebagian besar tentara Israel terserang penyakit aneh. Menurut laporan PIC yang dilansir dari wajibbaca.com, 120 tentara Israel yang dievakuasi ke rumah sakit dilaporkan terserang penyakit kulit. Para tentara yang terserang penyakit ini ada yang mengalami infeksi kulit, pembengkakan, gatal-gatal, dan sakit di bagian-bagian berbeda di tubuhnya. Bahkan beberapa tentara ada yang kulitnya mulai kelihatan gosong. Pihak militer telah melakukan investigasi terkait peristiwa ini dan memutuskan mengisolasi pangkalan militer tersebut karena khawatir penyakit ini menyebar. Hal ini juga untuk mencegah agar para tentara tidak keluar dari pangkalan. Beberapa media Israel menambahkan jika para spesialis dan pakar kesehatan juga didatangkan untuk membahas dan menyelidiki peristiwa ini sebagai upaya untuk mengisolasi penyakit dan menghentikan penyebarannya. Mereka mengirim sampel darah para tentara yang terjangkit ke laboratorium medis untuk menentukan identitas penyakit dan dari mana sumbernya. Pasukan yang terjangkit penyakit aneh tersebut juga dilaporkan ada yang mengalami depresi berat. Bahkan di antara mereka ada yang disebut-sebut sering mengigo dan menjerit kepanasan saat tidur sambil memukul kepala mereka. Para medis yang menangani mereka bahkan menolak memberikan tanggapan saat ditanya oleh awak media. Kabar terbaru menyebutkan jika ratusan warga Muslim Palestina sempat menggelar ibadah sholat Jumat di luar komplek Masjid Al-Aqsa. Demikian seperti yang dilansir dari islammedia.com. Polisi hanya mengizinkan pria berusia di atas 50 tahun memasuki kompleks masjid. Ketatnya pengamanan di tempat suci Yerusalem oleh pihak keamanan Israel terjadi menyusul insiden penyerangan polisi Israel pekan lalu.